إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid. Tanpa terasa Ramadan sudah sepekan lebih kita lewat. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah sampai akhir Ramadan, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, ini ada yang memberikan hadiah kitab. Kitabnya kitab Hisnul Muslim, terjemahannya Doa dan Wirid, penerbit At-Tibyan, yang berisi doa-doa harian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak bukunya, 26 dibagi dua, yang 13 untuk ikhwan, 13 untuk akhwat. Pertanyaannya seperti kemarin, ditulis di kertas, kemudian dibawa ke sini, dan mohon dipisahkan ikhwan dengan akhwat supaya memudahkan nanti ketika membaca. Dimohon nanti di kertasnya ditulis jawabannya dengan benar, nama, alamat, dan nomor HP. Pertanyaannya gampang saja. Ya. Siapakah penulis kitab Tauhid yang kita kaji pada sore hari ini? Jadi siapa penulis kitab Tauhid yang kita kaji pada sore hari ini? Itu aja. Mohon dipisahkan ya, ikhwan dengan akhwat. Ya. Kajian kita pada sore hari ini kita masuk bab yang nomor ke-10. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fid dabhi li ghairillah. Bab yang nomor ke-10, yaitu menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti ini hukumnya adalah syirik akbar. Syirik besar yang menjadikan seseorang keluar dari agama Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menyembelih untuk Allah itu adalah merupakan ibadah, sehingga kalau diberikan kepada yang selain Allah Subhanahu Wa Taala maka termasuk syirik, bahkan syiriknya adalah syirik akbar. Yang lalu kita sudah mengkaji syirik akbar dan juga syirik asghar, sehingga tidak perlu diulangi lagi untuk menghemat waktu kita. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am 162-163. Wa qaulullahi ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am 162-163. Di situ ada beberapa amalan
Salati, nusuki, mahyaya, mamati. Salatku, nusukku. Nah, nusuk itu punya dua makna. Makna umum dan makna khusus. Kalau makna umum, nusuk itu adalah semua peribadatan kita namanya adalah nusuk. Makna khusus adalah sembelihanku. Jadi nusuk maknanya secara khusus adalah sembelihanku. Salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah. Berarti ini adalah dalil bahwa nyembelih itu harus kepada Allah saja, niatnya lillahi ta'ala, dipersembahkan untuk Allah. Di situ disebutkan salat dan menyembelih. Bagaimana nanti juga di ayat berikutnya, salat dan menyembelih. Karena salat dan menyembelih ini adalah termasuk ibadah. Ya, salat ibadah badan yang paling agung, menyembelih adalah ibadah harta yang paling agung. Ya, salat ibadah badan, sebenarnya salat itu bukan hanya ibadah badan ya, menyakup ibadah badan, hati, ya, dan juga ucapan. Kemudian kurban, menyembelih adalah ibadah harta. Kita beli hewan sembelihan sehingga kurban itu hewannya semakin bagus, maka semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pilih kambing yang bentuknya bagus, yang gemuk, yang dagingnya enak. Jadi intinya menyembelih adalah ibadah, harus diberikan kepada Allah saja. Menyembelih untuk selain Allah adalah termasuk syirik akbar. Seperti menyembelih untuk jin, ya. Misalnya ada orang punya hajat ini, punya hajat itu, sakit ini, sakit itu, dan yang lain-lainnya, maka disyaratkan oleh dukunnya nyembelih untuk jin. Ada apa tidak? Ada. Nah, ini adalah syirik. Walaupun ketika menyembelih dia mengucapkan bismillah. Itu bismillah itu kan mulutnya. Sementara dia niatkan, dia persembahkan sembelihan ini untuk jin. Atau nyembelih, ya, seperti yang sering terjadi kalau ada bangun rumah, ya, bangun rumah itu menyembelih kerbau, kepalanya kemudian ditanam. Nah, ini masih ada, cuman sekarang sudah jarang kita dengar ya. Dulu-dulu marak, ramai. Atau menyembelih untuk, ya, Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul dan semisalnya. Ini masih ada. Dan ini termasuk syirik akbar. Kalau orang Islam melakukannya, maka Islamnya batal. Dia harus taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua adalah surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Surat Al-Kautsar ayat nomor 2. Disebutkan lagi digandeng antara salat dengan kurban. Dua ibadah yang sangat agung, sehingga kalau diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka termasuk syirik, bahkan syirik akbar. Kemudian beliau bawakan hadis di sini, an Aliin radhiyallahu taala anhu, qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba' kalimat, la'ana Allahu man dabaha li ghairillah, la'ana Allahu man la'ana walidayhi, la'ana Allahu man awa muhdithan atau muhdathan, la'anallahu man ghayyara manaral ard, rawahu Muslim. Ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepadaku 4 kalimat. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi di sini hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cuman 4 kalimat. Ya, 4 kalimat. Tidak usah panjang-panjang, untuk meringkas supaya gampang difahami.
Yang pertama-tama adalah Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita sering diterjemahkan dengan dikutuk, ya. Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari syurga. Berarti dia dekat kepada murka Allah dan dia dekat kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih untuk selain Allah. Seperti yang tadi telah kita singgung. Walaupun ketika menyembelih itu membaca bismillah. Kan bismillah itu di mulutnya saja. Sementara dia niatkan di hatinya ini untuk jin, ini untuk tumbal-tumbal, ya untuk ini dan untuk itu dan yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, para sahabat sempat heran ya, apakah ada orang yang mencaci maki orang tuanya, bahkan melaknat orang tuanya. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, ketika seseorang mencaci maki orang tua, ya, orang lain, maka orang lain itu mencaci maki orang tua dia. Maka inilah makna daripada melaknat atau mencaci maki orang tuanya sendiri. Kalau istilah kita, bahasa kita sering dipakai itu namanya canda-candaan. Ya. Jadi seseorang mencaci maki bapaknya temannya atau ibunya temannya. Lalu temannya mencaci maki bapaknya dia atau ibunya dia. Inilah maksud daripada Allah melaknat seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya atau mencaci maki kedua orang tuanya. Ya, orang tua kita tidak ikut salah. Yang salah anaknya ya anaknya. Jangan orang tuanya dikait-kaitkan. Dan itu termasuk dosa besar. Ya. Biasanya anak kecil kan sering gitu kan. Ya, si yang ini satu ini mencaci maki bapaknya yang dua, yang nomor dua. Nah, nomor dua mencaci maki bapaknya nomor satu. Ya. Kita dulu sering menyebutnya namanya adalah canda-candaan. Kemudian yang ketiga, Allah melaknat, la'anallahu man awa muhdithan. Itu bisa dibaca muhdithan, bisa dibaca muhdathan, dan masing-masing punya makna yang berbeda. Yang pertama-tama, la'anallahu man awa muhdithan dengan kasrah. Ya, maknanya Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Jadi Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Jadi ada orang berbuat kriminal, mestinya dia dihukum, tapi oleh dia dilindungi supaya tidak kena hukuman. Ini dilaknat oleh Allah. Jadi ada orang misalnya mencuri, mestinya dia ditangkap polisi, tapi ternyata sama dia dilindungi, sama orang lain dilindungi, supaya enggak ditangkap polisi. Lah yang melindungi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang narkoba, misalnya mestinya ditangkap polisi. Nah, oleh dia dilindungi. Nah, ini melindungi pelaku kriminal. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mestinya pelaku kriminal itu mendapatkan hukuman yang selayaknya. Yang kedua, la'anallahu man awa muhdatsan dengan fathah. Artinya Allah melaknati orang yang melindungi ya perbuatan bid'ah, perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dilaknat oleh Allah. Jadi kalau ada perbuatan menyimpang dari ajarannya Nabi, dari sunnah, kita lindungi, kita restui, kita ridhoi, ya, kita menyetujui, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melindungi melindungi amalan yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak boleh melindungi, nggak boleh ridho, nggak boleh senang, nggak boleh setuju. Harus kita mengingkarinya. Contohnya, ya, misalnya ada orang yang mencaci maki sahabatnya Rasulullah SAW, mencaci maki istri Rasulullah SAW. Lah kita nggak boleh setuju, kita harus mengingkari. Nah, ini nggak benar, kamu salah. Ya, kita nggak boleh menyetujui, nggak boleh meridhoi. Apalagi sampai melindungi. Itu dia juga punya hujah, dia juga punya dalil. Nah, kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena melindungi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah tanda batas tanah. Misalnya orang itu punya tanah ya. Punya tanah 100 meter. Kan ada patokannya itu ya. Nah, oleh dia dimundurkan 1 meter. Artinya dia mencuri tanah 1 meter. Jadi tanda batasnya dirubah supaya tanahnya dia lebih luas lagi. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mencuri tanah 1 jengkal, itu ada haditsnya. Man dzalama qida shibrin minal ard tuwiqahu yaumal qiyamah ila 7 aradin atau min 7 aradin. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang mendalimi 1 jengkal tanah. Jadi ngambil 1 jengkal tanah yang bukan haknya. Maka nanti hari kiamat 1 jengkal tanah itu dikalungkan di leher dia sampai 7 lapis bumi. Subhanallah. Jadi 1 jengkal tanah dikalungkan di leher dia ya sampai ke 7 lapis bumi. Betapa beratnya. Ini kalau mencuri tanah 1 jengkal. Bagaimana kalau mencuri tanah 1 meter? Bagaimana kalau mencuri tanah 1 hektar? Bagaimana kalau mencuri tanah berhektar-hektar? Tambah berat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah Allah melaknati orang yang merubah ya tanda-tanda arah penunjuk jalan. Tanda penunjuk jalan. Jadi misalnya kan di jalan sana ada tanda penunjuk jalan. Ya, kalau mau ke Surabaya ke utara, kalau mau ke Blitar ke selatan. Lalu sama dia dirubah. Ya, dirubah gini. Sehingga dia mau ke Blitar keliru. Karena tandanya ke Blitar ke selatan sama dia dirubah ke timur. Mau ke Blitar sampainya kemana? Timur kemana sana? Iya. Nah ini dosa besar. Karena menyebabkan orang tersesat. Menyebabkan orang kesasar. Karena anak-anak kan suka gitu-gitu ya. Anak muda-muda. Kan senengannya gitu kan tanda ini ke sana kemana dirubah-rubah oleh dia. Sehingga orang yang tidak paham keliru, kesasar. Ini dosa besar. Subhanallah. Agama Islam adalah agama yang lengkap. Sampai masalah-masalah gini sudah dibahas langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya kita masuk hadis yang terakhir di bab ini. Wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Ya, dari sahabat Tariq bin Shihab, semoga Allah meridainya. Tariq bin Shihab ya, yaitu beliau adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah bertemu Nabi dan beliau meninggal dunia pada tahun 83 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada lagi satu orang masuk neraka karena seekor lalat pula. Jadi yang ini masuk surga gara-gara lalat, ini masuk neraka gara-gara lalat. Ya, subhanallah. Ini ceritanya adalah tentang 2 orang dari kalangan Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, bagaimana hal itu wahai Rasulullah? Seakan-akan mereka menganggap itu adalah masalah sepele. Mereka heran. Masa ada orang masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat? Sahabat heran. Bagaimana ya Rasulullah? Tolong Anda ceritakan seperti apa kisahnya. Qala, beliau menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Qalu li ahadihima qarrib, qala laysa 'indi syai'un uqarrib. Qalu qarrib walau dhubaban faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu wa dakhala an-nar
Wa qalu lil akhar qarrib qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla fa darabu 'unuqa fa dakhala al jannah rawahu Ahmad. Ceritanya adalah ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang kaum itu mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan untuknya. Mereka pun berkata kepadanya lagi, persembahkanlah sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia masuk ke neraka karenanya. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah. Kemudian mereka memenggal lehernya, karenanya orang ini pun masuk surga karenanya. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi itu ceritanya. Jadi ada dua orang lewat satu kaum, yang mana kaum itu punya berhala. Yang lewat sana disuruh kurban dulu. Tidak boleh lewat kalau tidak kurban untuk berhala ini. Kemudian mereka bilang kepada yang satu, ayo kamu kurban dulu untuk berhala ini. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa untuk kurban. Ya sembarang, pokoknya walaupun hanya seekor lalat, yang penting kamu kurbankan untuk berhala ini. Akhirnya dia dengan ikhlas, bukan terpaksa loh ya, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati kurban seekor lalat untuk berhala. Maka dia masuk neraka. Boleh lewat silahkan, tapi dia masuk neraka gara-gara kurban untuk selain Allah, mempersembahkan roh untuk selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun roh yang kecil, rohnya lalat. Ya, karena dia dengan sepenuh hati kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bilang kepada yang satu, ayo kamu kurban dulu. Kalau tidak kurban tidak boleh lewat. Dia bilang, saya tidak mau kurban untuk selain Allah. Tidak mau saya kurban untuk selain Allah. Walaupun lalat saya tidak mau. Akhirnya dia tidak boleh lewat, bahkan dia dibunuh. Dan akhirnya dia masuk surga gara-gara itu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi di sini jelas sekali tentang keutamaan tauhid, keutamaan ikhlas. Gara-gara lalat masuk surga. Kemudian juga tentang bahayanya syirik. Gara-gara lalat masuk neraka. Kelihatannya sepele kan? Tapi masalahnya masalah hati, perbuatan hati. Masalah tauhid, masalah syirik, bukan masalah yang kecil. Hadis ini juga diriwayatkan oleh yang lain-lainnya selain Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab ini. Intinya adalah berkorban untuk selain Allah adalah syirik akbar yang menjadikan orang keluar dari Islam, walaupun ketika dia menyembelih itu menyebut namanya Allah, bismillah. Ya, bismillah. Adapun kalau menyembelih kambing, niatnya adalah untuk dimakan dagingnya. Ya, misalnya menyembelih kambing untuk acara, ya, untuk acara walimah pernikahan, untuk acara akekah, atau untuk acara apa? Ada sunatan, dia nyembelih kambing untuk ngundang orang-orang. Lah ini tujuannya kan kambing untuk dimakan dagingnya, bukan dipersembahkan untuk selain Allah. Yang kita bahas ini ada memang dipersembahkan selain Allah, kurban untuk jin, atau mungkin juga diniatkan kurban ini untuk kuburan, ya. Entah sekarang masih ada atau enggak, wallahu a'lam. Yang jelas perbuatan seperti ini pernah terjadi, dan di kita biasanya itu identik dengan apa namanya, pantai selatan, atau identik dengan pembangunan rumah kerbau yang kemudian kepalanya ditanam dan semisalnya. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk bab yang baru lagi, yaitu bab yang nomor ke-11.
Bab la yudbah lillah bimakanin yudbah fihi li ghairillah. Bab yang ke-11, menyembelih binatang dengan niat karena Allah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Ya. Jadi ada orang dia menyembelihnya ini karena Allah, lillahi ta'ala, murni karena Allah. Tapi di tempat yang di sana biasa dilakukan penyembelihan untuk selain Allah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa? Karena menyerupai secara dohir, tempatnya sama. Dan menyerupai dalam dohir ini bisa membawa penyerupaan kepada batin. Ya. Kemudian juga kita dilarang tasyabbuh, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia golongan daripada mereka. Ini nyembelihnya karena Allah, tapi di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih bagi selain Allah. Jadi tasyabbuh. Tasyabbuh dohirnya, khawatir nanti bisa tasyabbuh juga batinnya. Kemudian juga karena hal itu, berarti kita memakmurkan tempat-tempat yang dipergunakan untuk kesyirikan. Ya. Mengagungkan tempat-tempat seperti itu. Jadi Islam itu menutup pintu serapat-rapatnya yang mengarah kepada kesyirikan, yang mengarah kepada yang haram. Namanya itu saddu ad-dara'i' atau saddu dari'ah, menutup pintu rapat menuju yang haram, menuju kesyirikan. Ya. Jadi bab ini sangat cocok ya. Setelah dibahas bab tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, sekarang disambung dengan tidak boleh nyembelih untuk Allah di tempat yang biasa dipergunakan untuk menyembelih bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam Islam ini kita akan dilarang tasyabbuh terhadap orang-orang kafir dalam syiar-syiar mereka, dalam ya, perayaan-perayaan mereka, dalam cara berpakaian mereka, dalam ciri-ciri khas-khas mereka. Dilarang tasyabbuh, supaya kita tidak menyerupai secara dohir, karena khawatir menyerupai secara batin. Sehingga Rasulullah SAW itu berusaha untuk selalu tampil beda dengan orang-orang Yahudi. Khaliful Yahud, selisihlah Yahudi. Ya, di antaranya misalnya Yahudi sholat tidak pakai sandal, kamu sholat pakai sandal. Bahkan cara bersisir rambut pun Rasulullah berusaha beda dengan Yahudi. Jadi berusaha beda. Kemudian juga termasuk dilarang sholat pada waktu-waktu tertentu. Ya. Pada waktu setelah subuh sampai matahari meninggi. Ketika matahari di atas kepala persis sampai condong ke barat. Setelah asar sampai matahari terbenam. Ini diantaranya adalah untuk menghindari kita sama dengan orang-orang musyrik penyembah dewa matahari. Ya. Jadi supaya tidak sama dengan para penyembah dewa matahari. Ya, seperti itu. Kemudian di situ dibawakan dulu surat At-Taubah. Sebenarnya kalau di matannya itu cuma 108 saja, intinya saja wa qaulullahi ta'ala la taqum fihi abada. Kemudian di terjemahnya dimuat secara lengkap, saya baca aja tidak apa-apa. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah
kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Surat At-Taubah 107 sampai 108. Surat At-Taubah ini adalah membongkar kedok orang-orang munafik secara tuntas. Nah, ayat ini berbicara tentang masjid dirar. Ya. Mungkin antum pernah dengar ya kata-kata masjid dirar. Jadi masjid yang dibangun tujuannya adalah untuk menciptakan kemudorotan, menciptakan memecah belah kaum muslimin. Ceritanya, waktu itu sekelompok orang-orang munafik ingin menyaingi Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun di Madinah. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama-tama singgah di Quba dan bangun Masjid Quba. Baru setelah itu masuk ke Madinah, bangun Masjid Nabawi. Namun Masjid Quba tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu datang ke Masjid Quba, kadang naik kendaraan, kadang jalan kaki setiap hari Sabtu. Jadi kalau Jumat di Masjid Nabawi, Sabtunya di Quba. Dan beliau menganjurkan kalau kita berada di Madinah untuk pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, fadilahnya sama dengan umrah. Lah, orang-orang munafik ini ingin memecah belah kaum muslimin. Mereka bangun masjid yang tidak jauh daripada Masjid Quba. Ya. Pemimpin mereka saat itu adalah Abu Amr Al-Fasiq. Abu Amr Al-Fasiq. Dibangun masjid itu sebelum Rasulullah SAW keluar menuju Tabuk, ya, untuk perang Tabuk. Mereka minta, ya Rasulullah, kami baru bangun masjid, ya, mohon barokahnya. Jadi minta barokahnya Rasulullah SAW supaya Rasulullah bersedia ke masjid itu, sholat di masjid itu, ya, karena Rasulullah itu barokah. Jadi tempat yang Rasulullah sholat di sana itu barokah. Rasulullah dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, masjid ini kami bangun untuk orang-orang lemah yang tidak bisa ke Quba, nah bisa sholat di sini untuk kaum lemah, orang-orang sakit, orang-orang cacat. Ya, ini orang-orang munafik itu selalu pandai berbicara, tapi Allah tahu isi hatinya. Percuma membohongi orang, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Terutama kalau musim dingin ya Rasulullah, ya, atau pada malam yang dingin. Rasulullah SAW hanya menjawab, inna ala safar, walakin idza raja'na insyaallah. Kami sekarang mau pergi nih, mau pergi ke Tabuk, nanti aja insyaallah pulangnya. Ya, nanti aja pulangnya. Kemudian setelah selesai daripada Tabuk, pulang ke Madinah, sudah dekat dengan Madinah, kira-kira 1 hari atau setengah hari sampai Madinah, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu At-Taubah ini, yang memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa masjid itu adalah masjid yang dibangun oleh orang munafik. Tujuannya adalah memecah belah kaum muslimin, supaya orang-orang tidak kumpul di Quba, supaya pecah, sebagian ke Quba, sebagian ke sini, dan disebut sebagai masjid dirar. Masjid dirar, yang mana Rasulullah SAW dilarang sholat di masjid itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, Rasulullah SAW mengirim sebagian sahabat ke masjid dirar. Diapakan masjidnya? Masjidnya dibakar, dihancurkan. Dibakar, dihancurkan. Karena masjid yang dibangun untuk menciptakan kemudorotan. Ya. Nah, hubungannya apa? Ini nyembelih kok dengan masjid dirar, dengan sholat, hubungannya ada. Jadi sholat karena Allah tidak boleh dikerjakan di masjid dirar, karena mereka sholatnya adalah sholatnya untuk memecah belah kaum muslimin. Jadi ada kemiripan.
menyembelih untuk Allah tidak boleh dikerjakan di tempat yang biasa untuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi letak kemiripannya di situ. Ini namanya qiyas ya. Analog. Ini qiyas yang sahih, analog yang cocok. Analog yang cocok. Jadi itu tentang Masjid Dirar. Kemudian di situ ada hadis an Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bi Buwanah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Qalu la. Qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi bi nadharik fa innahu la wafa'a li nadharin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Dari sahabat Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat Nabi yang terkenal. Beliau meninggal dunia, ada yang berpendapat tahun 64 Hijriah. Beliau berkata, ada seorang sahabat yang bernazar akan menyembelih seekor onta di Buwanah. Jadi ada seorang sahabat nazar mau menyembelih onta di sebuah tempat namanya Buwanah. Dalam riwayat yang disebutkan orang itu bernama Kurdum bin Sufyan, nama orang itu. Jadi dia nazar menyembelih onta, tempatnya ditentukan Buwanah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, kata Nabi, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Apakah di sana ada ya berhala-berhala jahiliyah yang disembah atau bekasnya? Mereka bilang tidak ada ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Mereka menjawab tidak pernah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah selesai bersabda, penuhilah nadarmu itu. Ya, tidak apa-apa kamu nyembelih onta di Buwanah itu. Karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya menurut persyaratan Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Jadi di sini maksudnya Rasulullah SAW tanya dulu, kan orang itu nadar ya, nadar itu janji kepada Allah diucapkan. Ya, nadar itu macam-macam. Nanti kalau saya bahas masalah nadar terperinci nanti membingungkan. Saya bahas sesuai dengan yang ada dalilnya ini aja ya, supaya tidak terlalu melebar. Jadi nadar itu berjanji kepada Allah. Ya, janji kepada Allah. Misalnya saya berjanji kepada Allah akan menyembelih onta, itu namanya nadar. Atau dengan pensyaratan, kalau saya sembuh, saya berjanji kepada Allah bernadar akan menyembelih onta. Itu semuanya namanya adalah nadar. Saya janji kepada Allah kalau saya lulus akan sedekah ya, beras 1 kintal. Itu adalah nadar. Itu adalah nadar. Dan nadar itu diucapkan. Kalau masih di dalam hati saja, masih belum dianggap nadar. Jadi dilafadzkan. Nah, orang ini nadar menyembelih onta di sebuah tempat namanya Buwanah. Menyembelih onta karena Allah tentu saja. Rasulullah tanya, apakah di Buwanah itu ada berhalanya? Ataukah di Buwanah itu pernah diadakan perayaan-perayaan? Ya. Ya, kata mereka tidak pernah ya Rasulullah. Kalau gitu silahkan penuhi nadarmu. Jadi seandainya di Buwanah itu pernah dilakukan penyembelihan untuk selain Allah, nyembelih untuk berhala, atau nyembelih untuk perayaan-perayaan orang-orang musyrik, maka orang yang nyembelih karena Allah tidak boleh menyembelih di situ. Karena ibadahnya sama-sama nyembelih. Sehingga walaupun niatnya berbeda, ini karena Allah, ini selain Allah, tetap tidak boleh. Karena satu tempat dilaksanakan satu peribadatan yang sama jenisnya.
karena khawatir nanti ada kecenderungan batin. Jadi sama dohir, nanti khawatir juga sama batin. Lalu ada yang tanya, bagaimana seandainya kita sholat di gereja, boleh enggak? Nanti kan pertanyaan mengarah ke sana kan, boleh enggak kita sholat di gereja? Nah, para ulama mengatakan boleh sholat di gereja dengan catatan patung-patungnya, gambar-gambarnya dihilangkan kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ditutupi. Jadi gambar-gambarnya, patungnya ditutupi, tidak apa-apa. Loh, katanya tidak boleh, enggak. Yang tidak boleh kalau jenis ibadahnya sama. Sementara sholat kita dengan peribadatan kebaktian di gereja sama apa enggak? Enggak sama. Jadi ibadahnya beda, enggak apa-apa. Sehingga para ulama mengatakan seandainya kita sholat di tempat-tempat yang di sana diadakan penyembahan kepada berhala, kita sholat di sana, hukumnya boleh dengan catatan berhalanya ditutupi. Jadi boleh karena ibadahnya berbeda. Jadi ibadahnya berbeda. Jadi kalau ibadahnya sama di tempat itu dikerjakan, nah tidak boleh. Walaupun ini niatnya lillah, ini niatnya li ghairillah, tetap tidak boleh. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Kemudian mengenai nazar, hukumnya nazar ini apa? Para ulama mengatakan hukumnya nazar itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya sampai haram, ada yang mengatakan makruh, ya, ada yang mengatakan mubah dan yang lain-lain. Yang jelas Rasulullah SAW melarang kita nazar. Kata Rasulullah, la ya'ti bi khair, nazar tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu biasa dikeluarkan dari orang-orang yang kikir. Udah kepepet nazar ini, nazar itu. Jadi nazar itu dilarang. Tapi kalau orang sudah kadung nazar taat, maka wajib dilaksanakan nazarnya. Harus dilaksanakan nazarnya. Karena dia sudah bernazar. Namun kalau kita belum nazar, jangan nazar. Karena banyak orang yang nazar kemudian menyesal. Dan kadung nazar, keberatan dia untuk melaksanakan nazarnya. Padahal dia harus melaksanakan karena dia janji kepada Allah. Janji kepada Allah, penuhi janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan nazar ya, jangan nazar. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ dikatakan tidak boleh menepati nazar dalam hal maksiat kepada Allah. Tidak boleh ditepati. Jadi misalnya ada orang nazar gini, ya saya nazar kalau naik pangkat saya mau mentraktir teman-teman untuk ke diskotik. Ya, kalau naik pangkat, neraktir teman-teman ke klub-klub malam, neraktir teman-teman minum khamr, neraktir teman-teman untuk berzina, ya, neraktir teman-teman untuk ya seperti itu. Ini nazar maksiat, tidak boleh ditepati. Jadi kalau nazar taat ditepati, kalau nazar maksiat tidak boleh ditepati. Kemudian ketika tidak boleh ditepati, apakah kita harus membayar ganti, ya, bayar kafaroh? Kafarohnya nazar, yang mana kafarohnya seperti kafaratul yamin, seperti kafarohnya sumpah. Jadi kalau orang sumpah lalu dia melanggar sumpahnya, membatalkan sumpahnya, kan kena tebusan. Ini para ulama ada beda pendapat. Sebagian mengatakan iya ada kafarohnya, kafarohnya seperti kafaroh sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Milih salah satu dari 3. Kalau tidak mampu ketiga-tiganya, baru puasa 3 hari. Sebagian ulama berpendapat tidak ada kafarohnya, tidak ada kafarohnya. Tapi pendapat yang lebih hati-hati adalah membayarkan kafaroh. Toh mudah kan memberi makan 10 orang miskin. Katakanlah 1 bungkus berapa nilainya? Ya, makanan kita yang biasa kita makan wajar, katakanlah 15.000 1 bungkus, ya 150.000 10 orang. Itu aja. Jadi nadarnya nggak boleh dilaksanakan, tapi dibayarkan kafarohnya seperti kafaroh sumpah. Kemudian tidak boleh pula nadar terhadap sesuatu yang tidak kita miliki. Misalnya bernadar gini, saya nadar
kalau saya nanti sembuh, saya akan mensedekahkan sepeda motornya si fulan. Ya tidak boleh, miliknya orang, bukan milik kita. Jadi saya nadar kalau saya sembuh saya akan membebaskan budaknya fulan. Ya tidak boleh, bukan milik kita. Jadi nadar harus sesuatu yang milik kita, bukan milik orang lain. Ya. Jadi ini pembahasan tentang tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat yang biasa dipergunakan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita tidak boleh tasyabbuh kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam hal-hal yang merupakan ciri khas mereka, karena persamaan dohir bisa membawa kepada persamaan batin. Ya. Selanjutnya di situ disambung pembahasannya nadar. Ya, karena tadi sempat menyinggung nadar, maka babnya disambung dengan bab nadar. Bab minasyirki an-nadharu li ghairillah. Bab yang ke-12. Termasuk syirik bernadar bukan karena Allah. Ya, sudah nadar tadi aja Rasulullah ngelarang, apalagi nadarnya bukan untuk Allah. Jadi nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nadar untuk ya entah sekarang masih ada apa enggak ya di sini ya. Nadar untuk kuburan, nadar untuk jin, nadar untuk yaitu yang seperti itu. Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala pertama-tama surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya. Jadi maksudnya di sini orang kalau sudah terlanjur nazar harus melaksanakan. Dan ini adalah sifatnya ahli syurga. Kalau sudah kadung nazar, menepati nazarnya. Maksudnya sesuatu yang tidak diwajibkan Allah saja, yang dia mewajibkan atas dirinya saja dia kerjakan. Apalagi sesuatu yang memang benar-benar Allah mewajibkan, mensyariatkan, tentu akan dia kerjakan. Jadi ini menyebutkan sifatnya ahli syurga ya. Mereka menunaikan nadarnya. Berarti mereka itu orangnya orang yang jujur, yang beriman. Yang Allah tidak mewajibkan, dia wajibkan pada dirinya sendiri, dia tunaikan. Apalagi sesuatu yang memang benar-benar Allah yang mewajibkan, tentu lebih dia tunaikan. Jadi di sini Allah memuji orang yang kalau sudah kadung nadar menepati nadarnya. Cuman ini bukan pujian kepada amalan nadar loh, bukan pujian kepada amalan nadar, karena Rasulullah melarang nadar bagaimana dalam hadis sahih. Jadi di sini pujiannya itu intinya ya, sesuatu yang tidak Allah wajibkan, yang dia mewajibkan untuk dirinya sendiri saja dia laksanakan. Apalagi sesuatu yang memang Allah mewajibkan, Allah mensyariatkan, tentu dia lebih melaksanakan. Jelas apa enggak? Jelas atau tidak? Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Al-Baqarah 270. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadarkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ya. Jadi berarti nadar adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Nadar untuk selain Allah ya, dipersembahkan untuk selain Allah, termasuk syirik, sama dengan menyembelih untuk selain Allah, dan itu adalah syiriknya syirik akbar. Kemudian hadisnya wa fis sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dari diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bernadar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya. Akan tapi barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nadarnya itu. Ya. Sahih Bukhari diriwayatkan melalui jalan Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, yang beliau diberi gelar As-Siddiqah
bintu Siddiqah. Ya. Seorang perempuan yang imannya di atas rata-rata, anak daripada seorang laki-laki yang imannya di atas rata-rata. Itu putri daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk manusia yang paling paham tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah istri Rasulullah yang paling afdal setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan cerdas sekali Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ini, ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia berada di pangkuannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia dalam keadaan sujud, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa. Karena Rasulullah tahu bahwa mau meninggal dunia. Bahkan Allah disuruh milih. Kamu milih hidup terus atau milih ke sisi Allah, ke surga di sisi Allah. Rasulullah milih berada di sisinya Allah, milih mati ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah seandainya mau milih mati sujud bisa. Tapi beliau milih mati di pangkuannya Aisyah, ya, di dadanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Namun ada kelompok yang oleh Allah dibutakan mata hatinya secara total. Mereka membenci Ibunda Aisyah, melaknat Ibunda Aisyah, bahkan mengadakan perayaan hari matinya Ibunda Aisyah. Jadi merayakan, senang. Naudzubillah. Ini benar-benar kelompok yang telah dibutakan oleh Allah mata hatinya secara total. Ibunda Aisyah, keutamanya amat sangat banyak, dibenci luar biasa seperti itu, dikutuk. Bahkan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengutuk Ibunda Aisyah. Dituduh Ibunda Aisyah berbuat zina dan yang lain-lainnya. Ya, dan beliau Ibunda Aisyah meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bernazar mentaati Allah, maka hendaklah menepati nazarnya. Tadi sudah kita bahas. Sementara orang yang bernazar maksiat kepada Allah, maka tidak boleh menepati nazarnya, tapi diganti dengan membayar kafarah, sama dengan kafarahnya sumpah yang tadi juga sudah diterangkan. Ya, mudah-mudahan jelas. Memang terus terang saja kasihan kita ini agak ngebut sedikit, ya, karena tujuan kita kan khatam kitab ini, ya. Karena kalau kita mau santai, satu pertemuan ini cuma satu bab saja, santai, ya. Tapi sampai selesai Ramadan tidak khatam, paling-paling sampai 30 bab saja, maksimal 40 bab. Sementara ini ada 67 bab dan tujuan kita adalah khatam. Tujuan kita adalah kita punya gambaran. Oh, tauhid itu kayak gini ya, syirik itu gini. Nah, sudah itu tujuannya. Berikutnya ngaji lagi lebih mendalam. Wallahu alam. Alhamdulillah hari ini berapa bab? 3 atau 4? Hari ini 3 bab ya. Alhamdulillah. Ya, semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Itu dulu. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Dan pertanyaannya, jawaban yang tadi di kertas mau dikirim ke sini, dipisahkan ya, ikhwan dengan akhwat. Ini pertanyaan masuk sudah banyak. Bolehkah menjual barang antik tapi berupa keris tobat dan lain-lain yang asal jimat-jimat peninggalan dan berkhasiat katanya? Tidak boleh. Karena berarti kita nanti membuka jalan menuju kesyirikan. Ya, caranya adalah dimusnahkan, dihancurkan aja, dimusnahkan. Karena nanti kita membuka jalan menuju kepada kesyirikan. Ustaz, teman saya yang Nasrani pernah menyatakan bahwa Islam juga menyembah berhala, yaitu Ka'bah. Saya belum punya ilmu untuk menjawab. Lah antum nyembah Ka'bah enggak? Kapan kita pernah nyembah Ka'bah? Seumur-umur enggak pernah kita nyembah Ka'bah.
bisa jawab gitu aja? Jawab aja, saya tidak pernah nyembah Ka'bah. Ka'bah itu cuma kiblat saja, supaya orang kalau sholat itu arahnya satu. Ya, lek gak ono Ka'bah lah repot. Engko di masjid kini sembahyang situ ngadep ngalor ngidul, ya ngulon, ya, nang di repot kok. Kalau ada Ka'bah enak ngadepnya satu, ngadep ke Ka'bah supaya bersatu. Tawaf itu juga bukan berarti kita mengagungkan Ka'bah, kita mengagungkan Tuhannya Ka'bah. Yang menyuruh kita tawaf adalah Tuhannya Ka'bah, dan kita taat kepada Tuhannya Ka'bah. Yang menyuruh kita mencium Hajar Aswad adalah Tuhannya Ka'bah. Nah, kita mentaati Tuhannya Ka'bah. Jadi seumur-umur kita tidak pernah nyembah Ka'bah. Jadi kita tawaf, mencium Hajar Aswad, mengusap, kemudian juga rukun Yamani mengusap. Itu semua adalah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita disuruh ngusap, kita niru. Ada dalilnya. Sayyidina Umar ketika mau nyium Hajar Aswad bilang apa? Aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Kalau aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan nyium kamu. Jadi aku nyium kamu karena Rasulullah nyium kamu, dan Rasulullah nyuruh aku nyium kamu. Jadi gitu. Jawab gitu saja. Ngotot, ya wis. Tujuan kita nerangkan. Ya percaya, fanta gak percaya, wis. Bagaimana hukumnya kurban Idul Adha? Apakah benar diwajibkan untuk tiap muslim? Ini kurban ya. Pembahasannya nanti aja pada waktu kurban. Apakah penyembuhan penyakit dengan cara memindahkan sakit penderita kepada hewan, bisa ayam dan kambing sesuai dengan syariat Islam? Antum mau enggak penyakitnya orang dipindahkan ke antum? Jadi ada orang sakit dipindahkan ke antum, mau enggak antum? Mau enggak kira-kira? Enggak ada yang mau. Lah kenapa kok dipindahkan ke ayam? Dolim enggak kepada ayam itu? Ya dolim. Antum aja enggak mau dikasih penyakitnya orang, enggak dikasihkan kepada ayam, kasihkan kambing. Dolim. Apalagi juga cara pengobatan model-model gini tidak lepas daripada muamalah dengan jin. Dan orang-orang sekarang kalau muamalah dengan jin itu ada syaratnya. Syaratnya itu mesti ada. Syaratnya ada. Ya, syaratnya selalu nyimpang. Syaratnya selalu kepada kesyirikan. Tidak ada orang bermuamalah dengan jin kayak Nabi Sulaiman dulu tanpa syarat untuk kebaikan. Sekarang kayaknya tidak ada. Yang ada adalah dengan syarat-syarat dan dipergunakan juga untuk penyimpangan-penyimpangan. Bagaimana hukumnya mandi dan minum di sebuah sumber mata air atau kolam tertentu dengan harapan agar sembuh dari penyakit atau mendapat barokah-barokah yang lainnya? Ya ini syirik. Nah, kemarin saya lihat di TV itu menjelang Ramadan, katanya suruh mandi di suruh mandi di air terjun, suruh mandi di pantai, melebur dosa katanya. Wah, ini syariatnya siapa ini? Jadi kemungkaran ini tambah tahun bertambah. Dulu masa kita pernah dengar kayak gini? Ya dulu pernah dengar kan? Nah, sekarang marak ini, terutama di Jawa Tengah kemarin itu. Jadi mereka semua berlomba-lomba pergi ke mata air, pergi ke air terjun, pergi ke pantai, mandi di sana semuanya. Menjelang Ramadan untuk melebur dosa, untuk kesembuhan, tambah cantik, macam-macam. Ya, subhanallah. Ya inilah karena dangkalnya ilmu tauhid. Perlu digalakkan ilmu tauhid. Kalau enggak nanti ya sudah, masyarakat tambah jauh, tambah nyimpang terus ini. Jadi kita ajak, kita tarik manusia untuk kembali kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada tauhid, kepada sunnah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum melindungi orang terduga teroris padahal belum tentu teroris? Ya. Nah, sekarang juga apa definisi teroris? Nah, itu juga perlu dibahas. Teroris itu Amerika teroris. Teroris adalah Israel, Yahudi adalah teroris. Orang Islam tidak ada teroris. Yang ada mungkin sebagian teman-teman kita yang berniat baik, Masya Allah, mungkin ada salah jalan sedikit atau salah dalam mempraktekkan keinginannya yang baik itu seperti itu. Kalau teroris Amerika teroris. Teroris adalah Yahudi, Zionis teroris. Ya, coba Mesir sekarang, antum lihat di Mesir. Presiden Mursi yang seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Ya, pemilu menang, dirongrong, diadakan referendum menang lagi. Amerika tidak terima.
ditumbangkan, ya, dengan cara yang sangat kasar kayak gitu. Anak kecil tahu kalau itu adalah cara yang sangat kasar. Tapi sekarang alhamdulillah saya baca kemarin perwira tinggi elit militer di Mesir, mereka berkumpul semuanya untuk menumbangkan para pemberontak. Ya, mau dikembalikan Mursi lagi menjadi presiden. Mudah-mudahan saja, mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan, mudah-mudahan ya. Karena Amerika itu dajjal, Dajjal punya surga dan punya neraka. Yang taat kepada Dajjal masuk surga, surganya Dajjal, tapi nerakanya Allah. Yang durhaka kepada Dajjal masuk nerakanya Dajjal, tapi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amerika itu kayak gitu sifatnya. Jadi orang yang taat kepada Amerika, tunduk kepada Amerika, itu masuk surga, surganya Amerika. Ya, diberi harta, diberi ini, diberi keamanan dan yang lain-lainnya. Yang durhaka kepada Amerika, ya di apa namanya? Disakiti, didolimi dan seterusnya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan aja. Karena di Mesir itu sekarang kondisinya parah loh. Tiap hari ditembaki, kaum muslim ditembaki tiap hari, mah beritanya ditutup. Berita ditutup, semua berita itu palsu. Berita ini permainan opini. Karena media-media yang membenarkan, yang memberitakan berita yang sebenarnya itu ditangkap, ditutup kantor beritanya. Jadi beritanya diputar balikkan. Jadi sekarang dibunuh orang Islam di Mesir. Dibunuh, dilukai banyak. Sampai-sampai mereka bikin rumah sakit di jalan umum. Rumah sakit umum terbuka untuk merawat orang-orang yang luka dan orang-orang yang meninggal dunia. Tapi alhamdulillah dengan adanya internet, dengan adanya Facebook, Twitter, kita masih bisa dapat berita-berita yang akurat dari yang ada di lapangan langsung. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan kaum muslimin di Mesir mendapatkan kemenangan dari kaum munafikin. Ini munafik jelas, munafik 100%. Kalau zaman Nabi dulu Abdullah bin Ubay. Ya. Kalau sekarang berbentuk sistem. Ya, ini pertanyaannya masih banyak sekali. Sementara waktu kita sudah habis dan kita juga ada hadiah ini. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi bagi penanya dan kirim SMS yang belum terjawab. Mudah-mudahan lain kali bisa dijawab. Ini ada kitab hadiah Hisnul Muslim, doa dan wirid terjemahan. Jumlahnya 26, 13 untuk ikhwan, 13 untuk akhwat. Ya, pertanyaannya tadi, siapa penulis kitab tauhid yang kita kaji? Ini yang ikhwan dulu. Saya ambil secara acak aja ya. Jawabannya Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi. Muhammad Abdul Wahab, tidak pakai bin. Ya, apa ini? Benar aja ya. Jadi yang benar Muhammad bin Abdul Wahab. Ini mungkin maksudnya Muhammad bin Abdul Wahab ya. At-Tamimi. Al-Ah Alvin Gunawan, Kolonel Sugiono, nomor HP sekian. 1. Syekh Muhammad At-Tamimi, ini juga betul. Al-Ah Edi Sukismo, Terusan Surabaya, nomor HP sekian-sekian. 3. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, namanya Amirul Khairi, Cenggerayam, nomor HP sekian-sekian. 3. 4. Jawabannya betul, Syekh Muhammad At-Tamimi. Al-Ah Rizki Ramadan, Kriya Santa, nomor HP sekian-sekian. 5. Al-Ah Musderi, Jalan Cikura-Kura. Penerbit buku kitab tauhid adalah Syekh Muhammad At-Tamimi. Bukan penerbitnya ya, penulisnya. Mungkin penulisnya maksudnya ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, Romi Fauzi, Karangtengah. Ya, nomor HP sekian-sekian. Syekh Muhammad At-Tamimi, Muhammad Zulkarnain, Jodipan Wetan. Berapa tadi? 7 ya, ini ke-8 sekarang. Syekh Muhammad At-Tamimi, Al-Ah Bakir, Jaran Kebalen. Yang ke-9, betul jawabannya Al-Ah Suliono, Gondo Wangi, Wagir, nomor sekian-sekian. Masya Allah. Sekarang yang ke-10, jawabannya betul. Al-Ah Cipto, Sekarpuro, nomor HP sekian-sekian-sekian.
Jawabannya betul. Al-akh Taufik Ali, Bendungan Sigura-gura. Sekarang yang ke-12. Jawabannya betul. Al-akh Mubarak, Bendungan Sigura-gura. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 untuk ikhwan. Jawabannya betul. Zen Rais ini ya. Perum Geraha Telogowaru. Kedung kandang ini. Apa? Kedung kandang ya. Kedung apa ini? Pokoknya Perum Geraha Telogowaru ya. Nanti diambil di Al-A Wahyudi. Sekarang akhwatnya. Jawabannya betul. Ummu Nuha, Jalan Bandulan. Ya, betul. Yang kedua, Bu Yuni, Jalan Comal. Kemudian yang ketiga, Ukhti Ika, Jalan Zainal Zakse. Jawabannya betul. Yang keempat, Abu Laila. Ini laki ini ya. Ini laki taruh perempuan, ini laki semua ini. Nah, ini perempuan. Ya. Sri Sayekti Royal Janti. Berapa tadi? 4 ya. Sekarang yang kelima. Siti Fatimah Az-Zahra, Jalan Lingga. 6. Darti Purwo Ariyanti, Turen. 7 ya. Sekarang 8. Iya, ini sekarang 8. Roshidah Sawu Jajar. Sekarang 8. Erwulan Sekarpuro. 9. Rini Retnowati Zainal Zakse. Ibu Alif Kendal Payak. Ya. Sekarang 11. Ratnotri Jalan Selat Sunda, Sawu Jajar. 12. Hafi laki apa perempuan? Laki ya. Ini laki juga. Ika Rahmawati, Sawu Jajar. Pas. Kurang 1. Kurniawati Jalan Jaksa Agung Cilacap. Ya. Wallahu alam. Semoga pengajiannya bermanfaat, kitabnya juga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.